Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang dirahmati oleh Allah, selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umi Ninjanya. Semoga para pembelajar dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pola hereditas pada makhluk hidup. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup, sedangkan untuk kompetensi keterampilan, menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Pada pola hereditas yang kita pelajari meliputi determinasi seks, pindah silang, pautan, gagal berpisah, dan gen letar. Pada determinasi seks sudah kita pelajari di kesempatan yang lalu, sehingga pembelajaran kali ini kita fokuskan pada pindah silang, pautan, gagal berpisah, dan gen letar. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan, dapat menerapkan konsep dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal tentang pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letar, dan dapat mengaitkan adanya perbedaan variasi dalam satu keturunan dengan pola pewarisan sifat Mendelian. Pertama, pautan. Pautan atau linkage adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan dapat dibedakan menjadi pautan gen dan pautan seks. Pautan gen atau gen linkage. Seperti kita ketahui, setiap kromosom mengandung gen-gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Pautan gen terjadi bila beberapa gen yang berada dalam satu kromosom yang saling berkait atau berikatan pada saat pembentukan gamet. Kemudian pautan seks atau sex linkage. Gen-gen yang terangkai pada kromosom kelamin atau kromosom seks. Pada makhluk hidup, karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, maka jumlah gen-gen yang terpaut pada kromosom X lebih banyak daripada gen-gen yang terpaut kromosom Y. Yang kedua, pindah silang atau crossing over adalah pemisahan dan pertukaran segmen kromatik dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen dari sifat induknya. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya atau disebut tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Faktor yang mempengaruhi pindah silang antara lain jarak antar sel yang terangkai, suhu, umur, zat kimia, dan jenis kelamin. Kita bisa menghitung nilai persentase rekombinasi dari hasil terjadinya pindah silang dengan menggunakan rumus jumlah rekombinan dibagi jumlah rekombinan ditambah jumlah kombinasi parental kali 100%. Yang ketiga, gagal berpisah atau non-disjunction adalah kegagalan satu
atau beberapa atau seluruh kromosom untuk berpisah pada saat meiosis. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom. Gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Yang keempat, gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan heterozigot, individu berada dalam keadaan normal atau subletal. Gen letal mengakibatkan perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid menjadi 2:1. Gen letal dapat dibedakan menjadi gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, individu dapat bersifat subletal. Gen letal resesif. Gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat karier atau pembawa zat. Agar para pembelajar lebih paham, perhatikan penjelasan berikut. Untuk pautan gen, contohnya terdapat pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Apabila ada induk lalat dengan sayap panjang abdomen lebar dengan genotip V besar A besar V besar A besar disilangkan dengan sayap pendek abdomen sempit, maka untuk keturunannya didapatkan dengan sayap panjang abdomen lebar. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka untuk F2-nya didapatkan keturunan 1, 2, 3, 4. Perbandingan genotipnya adalah 1 homozigot dominan, 2 heterozigot, dan 1 homozigot resesif. Tetapi karena ada pautan, maka fenotip yang terbentuk adalah 3:1. 3 untuk yang bersayap panjang abdomen lebar, 1 untuk yang bersayap pendek abdomen sempit. Untuk contoh pautan seks terdapat pada warna mata lalat buah, warna rambut pada kucing, warna bulu pada ayam, dan buta warna pada manusia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Buta warna dibawa oleh gen resesif. Seorang wanita karier di mana 1 X-nya membawa kromosom resesif menikah dengan seorang laki-laki buta warna. Dari pernikahan tersebut, maka anak yang dilahirkan adalah wanita normal, wanita buta warna, laki-laki normal, laki-laki buta warna. Perhatikan,
seorang wanita untuk menderita buta warna 2X-nya harus kena. Sedangkan seorang laki-laki untuk menderita buta warna hanya 1X yang kena. Sehingga penderita buta warna lebih banyak pada laki-laki.